Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya atau udang, Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada, Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih. Kenikmatan yang sempurna, bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah SAW sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi SAW tentang para istri. Kata Nabi SAW, "La yafruq mu'minun mu'minah, in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi SAW ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna.
istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustadz, ya. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustadz tidak ada yang sempurna, ustadz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustadz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Ya, seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Purbalingga, yang kami hormati Ibu Camat Kalimantan beserta jajaran Muspika Kecamatan Kalimantan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kedung Ulu dan segenap perangkatnya, para alim, para ulama, sesepuh bin sepuh, hadirin hadirat, dan juga para pendengar radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum dan bakti sosial di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, materi pengajian kita tadi judulnya nopo? Sehat, jasmani, dan rohani mengapa tidak? Saya ingin bertanya, panjenengan atau sakit? Pak, atau sakit atau derek? Natos? Pun atau sakit? Pimpin dan mulai sakit. Pak pimpin dan Pak lay gerah panjenengan. Pimpin dan ping 10 langkung. Sakit nopo? Jasmani nopo rohani? Loro-lorone? Urung mari-mari nganti seprene? Sekarang saya tanya, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, pernah sakit nggak? Pernah? Apa yo? Hah? Berapa kali Rasulullah SAW sakit? 1 kali? 2 kali? Berapa kali Kanjeng Rasulullah SAW sakit? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 63 tahun. Berapa tahun? 63 tahun sakit hanya 1 atau 2 kali saja. Pimpinan? 1 atau 2 kali. Kanjeng Rasul sih dari numpung ya. Hah? Kanjeng Rasul sih dari numpung kok bisa selama 63 tahun sakitnya hanya sekali atau 2 kali? Dari numpung yang halal. Lumayan jangan apa buatan hasil halal. Jadi anak-anak bola bali. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah karena makanan yang mewah, sabunina daging? Iya. Apakah karena itu? Apa setiap hari Rasulullah SAW menjukai susu? Iya. Apakah Rasulullah SAW setiap hari makannya 4 sehat 5 sempurna? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah selama 3 purnama. Selama 3 purnama, berarti pinten bulan? 3 bulan di dapurnya niku mboten buruk pawone. Pawone orang apa? Buruk. Artinya apa? Orang masak. Loh kenapa sih orang masih dimasak? Ditanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin oleh para sahabat Nabi SAW, selama 3 purnama tersebut, manakala awalnya orang buruk, makan apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, in hiya illal aswadan, yang kami makan saat itu hanyalah kurma dan banyu bening. Selama berapa bulan? 3 bulan. Jenengan sedina orang mangan segar, kuat apa ora?
Hah? Kuat apa orang? Lemes? Loh, wis mangan sega besi lemes baik. Apa mari orang mangan? Apakah berarti kita harus mencontoh Nabi SAW 3 bulan hanya makan kurma sama air putih? Sama sih kuat? Lebih seminggu semaput. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW dengan segala keterbatasan makanan yang beliau miliki, beliau bisa tetap sehat? Itu yang perlu kita pelajari. Itu yang perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui. Rasulullah SAW bisa sehat jasmaninya karena rohaninya juga sehat. Jadi Rasulullah SAW sehat jasmani karena rohaninya juga sehat. Dan Rasulullah SAW rohaninya sehat karena jasmaninya juga sehat. Maka bagaimana caranya supaya kita sehat jasmani dan rohani? Sebelum kita berbicara, kita perlu mengetahui sumber penyakit. Apa? Sumber penyakit. Penyakit jasmani sumbernya tangkundi, penyakit rohani sumbernya tangkundi. Kita mulai dari penyakit jasmani terlebih dahulu. Saya tanya dulu kepada bapak-bapak, Pak, kira-kira penyakit jasmani itu sumbernya di dalam tubuh kita itu di kepala, apa di perut, apa di tangan, apa di kaki? Di mana? Di kaki? Di hati? Bukan penyakit rohani, penyakit jasmani. Di mana? Di perut. Jadi sumber penyakit, kebanyakan penyakit manusia itu sumbernya dari penyakit di mana? Di perut. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Beliau bersabda, "Man mala'a adamiyyun wi'a'an syarran min batnin." Kata Nabi SAW, tidak ada bagian tubuh yang lebih buruk yang selalu diisi oleh anak Adam melebihi perut. Perut panjenengan itu nek pada dibuka isinya kok baik. Hah? Kalau kita lihat kambing, makanannya kan sehat, nggih. Wedhus itu dahare no kae manane apa kok dahare. Wedhus itu manane apa? Suket, terus godhong, terus mendoan. Mendoan apa? Terbatas. Mulane wedhus nopo? Sehat. Nah, siki ya menungsa manane apa bae? Mendoan mlebu, suket mlebu. Wah, masa? Ya gak banget masa suket dipangan menungsa. Nuwun sewu, jangankan suket, nuwun sewu. Nanti nuwun sewu nggih, wonten tiyang sing kadal be diuntal. Jangan menungsa kayak gitu. Sampai kadal aja dimakan. Kadang-kadang pas lagi manuni sawah ya, napa nek lagi zamane tikus lagi buru sawah. Wah, tikus mau dibuangi tok teman-teman belajar di sate apa itu. Ada, wonten apa mboten? Loh, jadi akeh. Banyak orang yang makan seperti itu. Bagaimana perutnya tidak akan menjadi sumber penyakit? Manakala perutnya itu diisi dengan berbagai jenis makanan. Di dalam Islam, yang namanya makan itu ada aturannya. Yang dimakan apa diatur dalam Islam. Caranya makan diatur dalam Islam. Porsinya makan diatur dalam Islam. Contoh, sekarang di dalam Islam mengatur yang boleh dimakan apa? Simpanan mobok. Simpanan mobok. Simpanan sing halal. Simpanan sing apa? Sing halal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai para manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini
sing halal, sing thayyib. Sing halal niku sing kados pundi? Kata para ahli tafsir bedane halal karo thayyib. Halal kuwe sing pemasukane nggo tuku kuwe duit sing halal. Wedang kopi hukume halal apa haram? Halal apa haram? Yakin? Wedang kopi itu bisa menjadi haram nek golek tuku karo duit hasil korupsi. Daging sapi halal apa haram? Halal. Daging sapi sing halal bisa jadi haram nek duit sing nggo tuku nganggo duit hasil korupsi. Jadi barang yang halal bisa berubah menjadi haram kalau uang yang digunakan adalah uang yang haram. Nah, gue sing marang penyakit. Duit orang berkahi, sugih tapi sugih hasil korupsi. Mulane duwe kursi ya, duwe kursi tuku nang Amerika. Anu kursi apik banget sih ya. Jadi boleh tuku nganti lo di nang Amerika, regane dia 50 juta, kursi 50 juta. Tapi subhanallah, karena duit yang dibeli itu adalah bukan duit yang halal, maka kursi itu orang tahu bisa dijagongi. Kenapa? Kenapa? Saben dina wudunen. Bisa tuku kursi sing apik ora bisa jagongi, mergane hartane ora barokah dilebokaken nang weteng, marakaken penyakit. Duwe TV dia gedene semene iki. Iki pirang niki. Niki pinten niki? Home theater. Gawe apa? Bioskop nang omah dhewe. Tapi ora bisa tahu nonton kenapa? Saben dina matane geleken. Karena apa? Karena harta yang tidak barokah. Harta yang tidak barokah akan menyebabkan penyakit. Termasuk juga makanan itu harus thayyib. Thayyib itu adalah yang diperbolehkan oleh agama kita. Tapi banyak orang wis ana sate kambing, wis ana sate sapi, wis ana sate ayam, ana sate kelinci, sing golek sate guguk. Subhanallah. Kayak kentongan sate, sing golek sate apa? Guguk. Kayak orang sate liane. Andai kan di muka bumi ini nggak ada kecuali binatang yang kakinya 4 kaki. Ya guguk kaki itu mungkin ya mandan lah. Ya Allah, yang dunia itu sih jadi kewan yang aneh banget. Kenapa harus beda apa? Sate guguk. Wedang kopi ana, wedang susu ana, wedang teh ana, wedang jahe ana, dadakan golek wedang ciu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah makanan sing halal sing thayyib. Nggih, sanes bang thayyib nggih. Halal sing thayyib niku yang dimakan. Jadi Islam mengatur yang dimakan itu adalah apa? Yang halal-halal saja. Terus yang kedua porsinya. Porsi. Pinten piring? Pinten piring? Rong piring. Kasih kurang. Pinten piring panjenengan dah biasanya? Secengkok. Ya Allah, siapa jenengane makan secengkok? Masalah porsi ini sudah diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya, "Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu,
Kata Nabi SAW, anak Adam itu cukup makan beberapa suap, yang penting bisa meratakan awake jejak. Jadi muslim kena melakukan sing jejak. Jejak itu berarti itu sombong. Tapi jejak itu sing tegap kalau berjalan. Ya, kayak Pak Ramil dan Pak Kapolsek itu jejak. Ini bukan yang sakit, tidak apa-apa ya. Kalau sakit sih tidak apa-apa. Saya bukan bicara yang sakit. Si nomor boleh melakukan lemer kayak orang urip orang gelap mati ya bebah. Orang sehat ya. Yang penting makan itu bisa untuk menegakkan apa? Menegakkan tulang punggung dia. Kemudian kata Nabi SAW, "Baikkan lahu halata fasulusun li ta'amihi." Kalau memang harus makan banyak, maka hendaklah sepertiga. Untuk apanya? Untuk nasinya. Sepertiga untuk apanya? Untuk makanannya. Wa thuluthun li syarabihi. Sepertiga untuk apa? Untuk minumannya. Berarti tersisa berapa? Sepertolon. Sepertolon gong apa? Wa thuluthun li nafasihi. Sepertiganya untuk nafas. Jadi berapa? Sepertiga makanan, sepertiga apa? Air, sepertiga apa? Sepertiga nafas. Karena panjenengan kondur mendet garisan. Nggih, kata Ibu, diukur wetenge pirang? Wetenge pirang senti? Ya, 30 cm berarti 10 cm gua apa? Gua panganan. 10 cm gua apa? Gua minuman 10 cm gua ambekan. Jajal panjenengan saniki prakteknya kepripun? Sepertiga nopo mboten? Hah? Iya Ustaz, sepertiga. No ya sepertolon go sedak, sepertolon go mendoan, sepertolon go apa maning? Go bakso. Bagaimana akan sehat orang seperti itu? Karena porsinya melebihi porsi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.